Sahabat Kompas.com, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam etnis, salah satunya Tionghoa. Keberadaan masyarakat Tionghoa di Indonesia ternyata sempat mengalami pasang surut. Pada masa Presiden Soeharto, masyarakat Tionghoa sempat dilarang untuk merayakan Imlek secara terang-terangan. Namun sejak era kepemimpinan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Imlek kembali dirayakan oleh mayoritas masyarakat Tionghoa di Indonesia. Pasang surut keberadaan masyarakat Tionghoa juga terjadi di Solo. Menurut berbagai kajian, kedatangan etnis Tionghoa di Solo bermula dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Batavia pada tahun 1740. Peristiwa itu berujung pada gelombang migrasi besar-besaran. Banyak etnis Tionghoa yang melarikan diri ke Solo, khususnya Kartosuro, di mana saat itu menjadi pusat kerajaan. Kedatangan etnis Tionghoa pun disambut baik oleh penguasa Surakarta, Sunan Pakubuwono II. Berawal dari situlah, keberadaan etnis Tionghoa di Solo berkembang pesat. Pengamat budaya UNS Surakarta, Tunjung Sutirto menyebut, daerah Sudiro Prajan merupakan salah satu tempat bersejarah terhadap awal mula kedatangan etnis Tionghoa ke Solo. Nah, pada tahun 1745 ketika terjadi satu krisis di Kartosuro, yaitu geger pecinan itu, ketika Pakubuwono II boyong ke Surakarta, maka banyak warga Tionghoa itu yang kemudian ikut pindah juga ke tempat yang baru sebagai ibu kota Mataram pada waktu itu. Nah, jadi Pakubuwono II itu melihat satu kondisi di Kartosuro bahwa masyarakat Tionghoa itu sangat sukses di dalam bisnis, dalam dagang secara rapi, sehingga mendapatkan apresiasi. Apresiasi ini apakah kemudian menjadi satu pola hubungan yang kemudian menjadikan ketika Kartosuro pindah ke Surakarta, itu warga Tionghoa banyak yang juga katakanlah eksodus ke tempat yang baru itu. Terpusatnya warga Tionghoa yang ada di Surakarta itu ya di Kampung Balong atau di Kelurahan Sudiro Prajan itu. Jadi kehidupan sosial masyarakatnya itu terpusat di situ karena berkembang juga satu sektor infrastruktur ekonomi dengan adanya pasar gede itu. Hubungan antara etnis Tionghoa dengan suku Jawa yang mendiami Solo kala itu pun berkembang. Mereka bahkan membentuk komunitas yang lebih besar. Dalam hal pembauran itu sebenarnya nggak ada persoalan, baik secara biologis maupun secara ekonomis, gitu ya. Jadi secara kultur, secara sosial itu sudah menjadi hal yang lumrah dan diapresiasi sebagai satu bentuk kebersamaan, harmoni yang ada di kota Solo. Hal senada juga disampaikan tokoh masyarakat sekaligus Wakil Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat Surakarta, Sumartono Hadinoto. Menurutnya, keberadaan masyarakat Tionghoa sangat diterima oleh warga lokal. Meskipun ia tak menampik, hubungan kedua etnis ini sempat mengalami pasang surutnya tersendiri. Jadi kami terus melakukan kegiatan sesuai dengan misi visi kami. Kemudian semua kegiatan kami ini selalu didukung oleh anggota kami dan sebagian besar dulunya memang dari teman-teman pengusaha Tionghoa. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan kan sekarang kami sudah diterima sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. Saya selalu sampaikan berapa persen seperti saya ini ampiang kalau orang bilang, karena keturunan nenek moyang saya ada yang Jawa. Saya sejak kecil berinteraksi dengan kampung di belakang dan di samping saya. Tidak pernah ada perbedaan. Jadi kalau saya bilang dalam sejarah di Solo sering disampaikan secara rutin berkala terjadi konflik. Menurut saya apa yang terjadi itu sudah terlewat, baru kita bilang secara periodik.
Perpaduan budaya antara masyarakat Tionghoa dan Jawa pun masih terasa hingga saat ini. Seperti contohnya, ketika perayaan Imlek, Solo selalu menyelenggarakan kira budaya Grebeg Sudiro. Sebelum pandemi COVID-19, perayaan Imlek di Solo biasanya diawali dengan gelaran Grebeg Sudiro, berupa gunungan dari kue keranjang yang diarak sepanjang jalan Sudiro Praja. Kemudian dilanjutkan dengan pemasangan lampion, pesta kembang api, dan rentetan acara lainnya. Namun karena pandemi COVID-19 masih melanda, bazar dan festival Grebeg Sudiro tak lagi dilakukan. Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari 2022, Solo pun tetap menggelar perayaan Imlek meski ada pembatasan karena pandemi. Pemasangan lampion dan pesta kembang api pun dilakukan secara terbatas dengan hanya memasang 1.000 lampion. Meski demikian, warga Tionghoa di Solo tak meninggalkan tradisi dan masih berpedoman dengan perayaan Imlek secara terbatas.